Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi sunnatin ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita masih bisa bermajelis ilmu untuk senantiasa kita mengkaji dan menimba ilmu sebagai warisan dari Allah dan Rasul-Nya, karena Allah dan Rasul-Nya tidak pernah mewarisi kepada kita sesuatu apapun melainkan warisan-warisan itu adalah berupa ilmu syar'i, yang tentunya ilmu syar'i ini yang menjadikan diri kita diri yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kualitas di hadapan Allah ini adalah kualitas dari segi ibadah kita, dari segi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tadabbur bacaan salat, dan ini sangat penting untuk terus kita kaji, yang mudah-mudahan nanti bisa kita kaji sampai selesai, yang walaupun mungkin nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, karena berkaitan dengan salat ini adalah kaitan yang sangat besar di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan kepada kita, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya amalan yang pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah salat kita. Kalau salat kita baik, maka akan baik pula seluruh amalan yang lainnya. Kalau salat kita tidak benar, salat kita tidak baik di situ, maka juga akan menjadikan amalan-amalan kita pun yang lain itu tidak berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkualitasnya amalan kita, ibadah ataupun bentuk ketaatan kita kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, itu tergantung daripada bagaimana kualitas ibadah salatnya kita. Maka inilah yang menjadikan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib min Kalami Thayyib mengatakan serta menyampaikan kepada kita untuk kita selalu paham bahwasannya ada setidaknya 5 tingkatan manusia di dalam menjalankan salat. Nah, ini untuk kita introspeksi di dalam diri kita, karena hakikat daripada kita itu tidak bisa dan tidak akan pernah bisa untuk lepas daripada yang namanya satu ibadah ini bernama salat. Nah, akan tetapi untuk kita bisa merenungkan dan terus untuk kita introspeksi, bermuhasabah setiap hari, salat yang kita kerjakan selama ini ataupun salat yang akan kita kerjakan nantinya itu benar-benar berkualitas di hadapan Allah atau tidak. Nah, seperti apa tingkatan daripada manusia di dalam menjalankan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya tersebut Al-Wabilus Shayyib min Kalami Thayyib menjelaskan setidaknya itu ada 5 tingkatan manusia. Yang pertama adalah tingkatan orang yang lalai di dalam mereka mengerjakan salatnya. Orang yang lalai.
Yang pertama adalah tingkatan orang yang lalai. Orang yang lalai. Siapa orang yang lalai di sini? Yaitu mereka yang tidak memperhatikan kesempurnaan wudunya, waktu-waktu serta rukun-rukun daripada solat yang dia kerjakan. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa orang yang lalai ini adalah orang yang tidak memperhatikan bagaimana kualitas solatnya itu dari segi kesempurnaan wudunya, bagaimana waktu masuknya solat, ya, ataupun rukun-rukun daripada solat tersebut. Nah, apa yang dimaksud daripada orang yang tidak memperhatikan kesempurnaan wudunya di sini? Ya mungkin dia hanya asal berwudu saja, tidak pernah untuk dia introspeksi di dalam dia mengerjakan ibadah yang bernama wudu. Ya, terkadang kita ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah wa akhwati fillah, kita yang penting itulah masuknya waktu sholat, kemudian kita langsung berwudu tanpa kita memperhatikan adab-adab serta gerakan-gerakan berwudu tersebut, yang tentunya mungkin berwudunya kita selama ini justru di luar daripada apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW telah menjelaskan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwasanya barang siapa yang selalu memperbaiki wudunya, kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat, Nabi SAW sampaikan wujibat lahul jannah, maka wajib untuk dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali disebutkan oleh Nabi SAW di sini adalah siapa yang selalu memperbaiki wudunya. Dalam hal apa di sini? Yaitu gerakan-gerakan daripada berwudu. Ya, terkadang kita mendapati orang itu berwudu itu ala kadarnya, yang penting dia berwudu. Ya, ataupun setelah dia berwudu, dia melupakan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan wudu tersebut. Ya, dan ini bagi orang yang lalai disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, ada juga orang yang mungkin berwudunya itu sempurna, kemudian dia itu mengerjakan sholat dengan sempurna. Gerakan-gerakan sholatnya, bacaan-bacaan sholatnya itu luar biasa, hanya saja mungkin dari segi waktunya. Ya, waktu di dalam dia mengerjakan sholat duhur yang mungkin masuk waktunya di situ adalah misalkan adalah jam 12 lewat 5 menit, ya. Tapi dia mengerjakannya jam 2:30 atau bahkan mungkin beberapa menit sebelum masuknya waktu sholat yang lainnya ataupun sholat asar di situ. Ya, dan ini bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa ini adalah termasuk daripada orang-orang yang lalai. Ya, berangkat daripada satu ayat di dalam Quran surah Al-Ma'un. Kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang mengerjakan salat dengan lalai. Ya, sahun, lalai. Siapa orang yang lalai di sini? Kata Imam Syafi'i itu ada 3, Bu. Orang yang lalai di dalam Quran surah Al-Ma'un ini, dia mengerjakan salat tapi tetap dikatakan orang yang lalai. Siapa orang lalai itu? 3, kata Imam Syafi'i. Yang pertama adalah humus shalah bitakhiri waktu shalah. Ya, yaitu mereka mengerjakan salat akan tapi mengakhirkan waktu salat. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, poin yang pertama ini yaitu orang yang mengakhirkan waktu salat di sini adalah didominasi oleh kaum wanita. Nah, ya Bu ya. Ini hati-hati nih kaum wanita. Nah, kenapa didominasi oleh kaum wanita? Orang yang lalai di sini yaitu mereka yang mengakhirkan waktu salat disebabkan karena kaum wanita pada hakikatnya mereka tidak diwajibkan ataupun tidak dituntut untuk mengerjakan salat lima waktu di masjid. Dan di situ ada peluang untuk mereka mengakhirkan waktu salatnya. Ketika seruan azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru azan. Ya. Nah, itu kata-kata yang keluar daripada lisan pada umumnya perempuan, disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Artinya peluang terbesar untuk mengakhirkan waktu salat itu adalah bagi perempuan. Dan ini tentunya hati-hati untuk kaum ibu-ibu. Ini disebutkan oleh para ulama ini. Kemudian yang kedua, orang yang lalai disebutkan oleh siapa? Imam Syafi'i rahimahullah adalah humus shalah bi ghairi tuma'ninah. Yaitu mereka mengerjakan salat akan tapi tidak tuma'ninah.
ya. Mungkin mereka sholatnya tepat waktu gitu ya, sesuai dengan hadis Nabi SAW ketika Nabi ditanya, ayu amalin afdal ilallah, ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih mulia di sisi Allah. Maka Nabi SAW mengatakan as-salatu ala waqtiha, yaitu sholat tepat waktu, sholat pada waktunya, ya. Nah, tapi ada orang yang sholat tepat waktu, hanya saja dia tetap dikatakan sebagai orang yang lalai. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang yang tidak tumanina di dalam sholatnya, ya. Dan ini lagi-lagi didominasi oleh perempuan, ya, didominasi oleh perempuan. Kenapa? Karena mereka pada hakikatnya perempuan itulah yang banyak pekerjaannya, bukan laki-laki. Makanya terus terang ibu-ibu, saya itu paling tidak setuju ketika ada laki-laki yang mengatakan, ketika dia ditanya, istrimu itu kerjanya apa? Ya, istri saya nggak kerja, cuman di rumah katanya. Ibu-ibu coba pikirkan itu. Kalau ada suami yang mengatakan seperti itu, ibu-ibu gimana rasanya? Perasaannya? Ya Allah. Jangankan ibu-ibu, wallah, saya sendiri saja yang sebagai laki-laki di situ, itu mungkin saya tidak ridho dikatakan seperti itu. Ya, kenapa? Dia mengatakan bahwasanya istrinya di rumah itu tidak bekerja. Karena di pandangan dia, pekerjaan itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang di luar. Itulah hakikat daripada pekerjaan. Itu di pandangannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqarna fi buyutikunna. Perempuan itu adalah jauh lebih baik di rumahnya. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan istrinya itu bukan diam diri di rumah, bukan. Tapi banyak melakukan aktivitas di dalam rumah. Ya, tapi di pandangan dia, istrinya itu adalah pengangguran. Coba bayangkan saja. Ibu-ibu juga merasakan di waktu yang sama, dan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilakukan dan tidak akan pernah bisa dilakukan oleh makhluk Allah yang bernama laki-laki. Pekerjaan yang dipikul oleh perempuan, ibu-ibu, masya Allah. Ya, nah mudah-mudahan banyak bapak-bapak yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, biar banyak yang sadar. Ya, apa kamu di rumah saja, kamu tahu apa di luar? Wallah. Ya. Di waktu yang sama, ibu-ibu masak di ruang belakang, di kamar mandi belakang sambil nyuci. Di ruang depan, ibu-ibu sambil gendong anak ngepel atau nyapu. Habis itu nyetrika. Sampai kapan? Enggak selesai-selesai. Itu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Belum lagi ketika suaminya pulang kerja, anak-anaknya pulang sekolah. Itu pekerjaan ibu-ibu. Jadi itu terkadang, maaf, kenikmatan yang terkadang dikufuri oleh para suami. Tapi ibu sekalian dimuliakan Allah. Nah, inilah terkadang yang menjadikan peluang terbesar bagi wanita itu melalaikan sholatnya. Dari segi apa? Kehusyuan di dalam sholatnya, tidak tumakninah. Ya, ketika sholat misalkan, sholatnya tepat waktu. Bahkan ketika adzan itu dikumandangkan, dia langsung kejar waktu sholat itu. Ya. Nah, tapi apa? Ketika dia takbiratul ihram, apa yang dia pikirkan? Oh iya, saya ada gerimis datang, suara seng atau suara genteng, aduh, jemuran di atas, hilang tumakninahnya, dipercepat gerakan sholatnya. Itu ibu-ibu. Nah, makanya dua hal ini peluang, maaf, didominasi oleh ibu-ibu, kelalaian daripada mengerjakan sholat. Kemudian yang ketiga, kata Imam Syafi'i rahimahullah, termasuk daripada orang yang lalai, sekalipun dia mengerjakan sholat, akan tapi tetap dikatakan lalai, tepat waktu, bahkan mungkin tumaninah dia, ya, tapi tetap dikatakan lalai oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi ini khusus bagi bapak-bapak, yaitu humus sholat bitarkil masajid.
yaitu mereka mengerjakan sholat tapi tidak di masjid. Ya, tidak di masjid mereka mengerjakan sholat. Bukan disebabkan karena hal-hal tertentu, tapi tanpa alasan. Mungkin disebabkan karena pekerjaan yang sifatnya duniawi di situ. Ya, yang menjadikan mereka meninggalkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya ini termasuk daripada orang yang lalai dari salatnya. Baik, kembalikan pada tadi. Inilah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, tingkatan daripada orang yang salat yang pertama adalah mereka yang lalai. Kemudian yang kedua adalah ada orang yang tingkatan yang kedua ini, Ibu, secara lahiriahnya itu bagus. Bacaannya itu fasih banget. Ya. Dia menjaga wudunya, dia menjaga waktu-waktu daripada salatnya. Kesempurnaan dan lainnya selalu dia jaga. Di dalam dia mengerjakan salat. Ya. Akan tetapi dia tidak bisa konsentrasi di dalam salatnya. Ya. Ini orang yang kedua di dalam mengerjakan salat, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kalau orang yang pertama tadi, Ibu, kata beliau adalah tingkatan yang pertama tadi, orang yang lalai adalah mu'aqqab. Mu'aqqab itu apa? Yaitu orang yang akan dihukum disebabkan karena kelalaian dia di dalam mengerjakan salat. Ya, itu tingkatan yang pertama. Sifatnya adalah mu'aqqab, yaitu orang yang akan dihukum. Kalau yang kedua ini adalah orang yang tidak bisa konsentrasi di dalam dia mengerjakan salat, walaupun kesempurnaan di dalam lahiriahnya, ya, gerakan-gerakannya, ya, kita lihat dia tumanina, gitu ya. Khusyuk yang kita lihat, bacaannya mungkin fasih banget. Dia mengambil dalil-dalil yang paling sahih di situ untuk dia baca di dalam salatnya, akan tapi ternyata batiniahnya dia itu tidak bisa konsentrasi. Pikirannya itu sudah kemana? Ya, maka ini juga termasuk daripada orang-orang yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Itu tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga, orang yang mengerjakan salat, tingkatan yang ketiga adalah mereka berusaha konsentrasi. Mereka berusaha menepis pikiran-pikiran yang muncul di dalam dirinya, tapi tidak bisa memahami apa yang dibaca di dalam salatnya. Masya Allah, Bu. Kelihatannya tadi khusyuk banget, tapi ternyata dia sendiri tidak mengerti apa yang dia baca di dalam salatnya. Bahkan mungkin jangankan surah Al-Fatihah yang dia baca, dia tidak mengerti, ya. Tapi takbirnya saja, bacaan takbir Allahu Akbar saja, baik itu di dalam salat, lebih-lebih di luar salatnya, sering dia baca kalimat takbir tersebut, sering dia lafadzkan kalimat takbir tersebut, tapi ternyata hakikatnya dia tidak mengerti apa yang dimaksud daripada kalimat takbir Allahu Akbar. Nah, ini yang didominasi oleh manusia pada hari ini. Mereka mengerjakan salat, waktu-waktunya selalu dia jaga, konsentrasinya mungkin iya. Tapi ini yang membingungkan kita. Bagaimana dia bisa konsentrasi dalam salatnya? Bagaimana bisa dia merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala padahal salatnya yang dia baca di dalam salatnya dari takbiratul ihram sampai dia salam itu tidak satu pun lafaz-lafaz tersebut yang dia mengerti maknanya. Bagaimana bisa mendatangkan kehusyuan di dalam salat itu, Bu? Karena khusyuk yang dimaksud daripada khusyuk itu adalah mengerti serta memahami apa yang kita lafadzkan. Bukankah kata khusyuk itu adalah bukan hanya berkaitan dengan salat, ibadah-ibadah yang lainnya pun, baca Al-Quran, kok bisa khusyuk? Khusyuk disebut di situ ketika orang itu membaca Al-Quran itu disebabkan karena apa yang dia baca di dalam mushaf tersebut dia mengerti maknanya, itulah khusyuk. Ya. Kok dia khusyuk banget berzikir kepada Allah? Menunjukkan bahwasannya dia itu benar-benar mengerti maknanya. Apa yang dia lafadzkan di dalam zikirnya tersebut. Lalu lebih-lebih di dalam salatnya. Zikir-zikir ataupun lafaz-lafaz di dalam salatnya sebagai doa-doa tersebut, setiap gerakan salat dia harus mengerti apa makna daripada bacaan-bacaan tersebut. Dan inilah yang harus kita pelajari bersama ibu sekalian.
Dan tingkatan yang ini adalah tingkatan yang insya Allah kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yaitu mukaffarun an, yaitu tingkatan yang akan diampuni oleh Allah. Ya. Tingkatan yang akan diampuni. Akan tetapi ibu-ibu, tingkatan yang akan diampuni maksud di sini jangan merasa bangga dulu. Apa yang dimaksud daripada diampuni di sini? Diampuninya artinya terhalangnya dari dosa ataupun dia mengerjakan sholat hanya sekedar mengerjakan disebabkan karena menggugurkan kewajiban saja, gitu. Hanya menggugurkan kewajiban, dia diampuni kewajibannya, ya, dosa daripada kewajiban tersebut, akan tetapi pahalanya itu dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena dia tidak bisa konsentrasi, dia tidak mengerti apa yang dibaca di dalam sholatnya. Nah, inilah yang menjadikan dia itu tidak mendapatkan pahala, akan tapi mukaffarun an, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya, akan tapi dia tidak mendapatkan yang lebih daripada ampunan tersebut. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah dia paham apa yang dia baca di dalam sholatnya, memahami hak-hak sholat, rukun-rukun sholat dia tepati, hanya saja mereka dia benar-benar mengerti apa yang dia baca di dalam sholatnya, paham betul, ya, apa yang dia baca dari takbiratul ihram sampai salam, makna daripada Allahu Akbar itu apa, bahkan angkat tangannya itu apa yang dimaksud, salamnya, ya, bacaan Al-Fatihah tersebut, doa istiftahnya, atau membaca surah-surah yang lainnya, dia paham semua isinya. Dan ini adalah tingkatan yang muthab, yaitu muthabun, yaitu orang yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tingkatan yang ketiga tadi tidak diberikan pahala, hanya saja dia akan diampuni dosanya. Tapi kalau tingkatan yang keempat adalah pasti diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah orang yang sholatnya seakan-akan ruhnya itu meninggalkan jasadnya. Masya Allah. Lihat sholatnya siapa yang seperti ini? Kata Imam Ibnu Qayyim, itulah sholatnya para nabi dan juga para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Sholatnya para nabi, ibu, para rasul, ya, ataupun sholatnya manusia terbaik di umat ini adalah para sahabat ridwanullahu alaihim, adalah sholat mereka adalah sholat yang tingkatan yang kelima ini. Mereka yang seakan-akan ruhnya itu ketika takbiratul ihram, ruhnya itu sudah melayang kemana gitu. Ruhnya itu seakan-akan sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak sedikit kita membaca kisah ketika ada beberapa sahabat di situ yang mengalami sesuatu yang sama, yaitu ketika mereka mengerjakan sholat, entah itu mereka digigit ular atau mereka itu digigit kalajengking, bahkan mereka itu di medan perang mereka dibacok dan lain sebagainya sama kafir Quraisy di situ, tapi mereka tidak memperhatikan itu semua. Ya. Kenapa? Karena ruhnya itu seakan-akan sudah melayang ke Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan ini terkadang itu sangat susah untuk kita dapatkan. Perasaan yang seperti ini di dalam kita mengerjakan sholat. Setidaknya itu adalah tingkatan yang keempat tadi kita, yang harus kita kejar, yaitu kita selalu mentadaburi bacaan-bacaan di dalam sholat kita. Tapi ibu sekalian dimuliakan Allah, kita akan masuk pada tadabur bacaan sholat kita yang beberapa pekan yang lalu kita telah membahas berkaitan dengan tadabur istiftah. Sekarang tadabur ta'awud. Karena setelah doa istiftah, ibu sekalian dimuliakan Allah, kita membaca ta'awud. Membaca ta'awud dulu atau langsung Al-Fatihah? Tentunya ta'awud dulu.
Ya. Nah, kita lihat membaca ta'awud. Apa itu ta'awud? Ta'awud adalah kalimat a'udzubillahi yang artinya aku berlindung kepada Allah. Disyariatkan membaca kalimat isti'adzah sebelum membaca Al-Qur'an berdasarkan perintah Allah dalam firman-Nya, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Nah, inilah syariat yang menganjurkan kita untuk membaca ta'awud ketika kita hendak membaca Al-Qur'an. Makanya ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, beliau ketika ditanya mana yang lebih utama ketika orang itu membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran, mana yang lebih utama, baca ta'awud atau membaca basmalah, bismillah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Maka jawaban beliau adalah ta'awud itu adalah lebih utama daripada membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena dalilnya jelas, fa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Nah, ini dalilnya. Ya. Makanya ketika ibu-ibu yang di luar daripada permulaan surat, misalnya nih Ibu, kita membaca surah Al-Baqarah. Kalau sekiranya kita membaca surah Al-Baqarah itu dari awal, maka di situ tetap dianjurkan untuk kita membaca dua hal ini, ta'awud dan basmalah. Ya. Karena permulaan. Gitu ya. Kalau di pertengahan ataupun di pertengahan ataupun di akhir ayat, gitu, yang bukan di permulaan awal ayat, maka kita yang paling dianjurkan di situ adalah baca ta'awud, sekalipun kita boleh untuk tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu. Misal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini kan ayat salah satu daripada ayat di dalam Quran surah An-Nahl. Nah, tepatnya di ayat ke-98. Kalau saya ingin baca ayat ini misalkan, ya, baca ta'awudz saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Nah, tidak perlu untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau di pertengahan ataupun di akhir. Nah, itu berkaitan dengan ta'awud. Kemudian selanjutnya, hukum membaca ta'awud. Membaca isti'adzah ditinjau ketika sebelum membaca Al-Qur'an, hukumnya wajib. Pendapat yang pertama, menurut sebagian kecil para ulama, yaitu mengambil dari hukum asal ta'awud yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surah apa tadi? An-Nahl ayat 98. Nah, ini sampai-sampai ada yang mengatakan wajib. Masya Allah, yang menghukumi wajib yang membaca ta'awud tersebut. Kemudian yang kedua, ada yang menghukumi hanya anjuran saja. Artinya tidak wajib. Ya, hanya anjuran. Anjuran itu, Bu, nilainya itu tidak wajib. Tingkatannya itu tidak wajib, itu anjuran. Ya. Menurut jumhur ulama, yaitu karena berdasarkan riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa beliau pernah melihat Rasulullah SAW tertidur. Ketika beliau bangun, beliau tersenyum lalu bersabda, baru saja diturunkan satu surah kepadaku. Lalu beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Ya, Rasulullah SAW ya membaca inna a'tainakal kautsar, mendahulunya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim tanpa ta'awud. Artinya dalam hadis tersebut Rasulullah SAW tidak membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran.
Nah, hanya saja Ibu sekalian dimuliakan Allah, apa namanya? Pendapat yang mana yang kita pilih, maka tentunya ini sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Nah, tanpa kita mewajibkannya. Paham ya? Tanpa kita mewajibkannya. Ya. Berarti hukumnya apa? Hukumnya apa? Dianjurkan. Dianjurkan. Kemudian apa hikmah daripada membaca ta'awudz? Nah, hikmah membaca ta'awudz. Yang pertama adalah membersihkan hati dari segala waswas syaitan sebelum membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat bagi penyakit hati. Nah, ini kita bahas secara umum, Bu. Ya, walaupun ini kita membahas terkait masalah tadabbur bacaan salat, bukankah kita membahas ta'awudz ini juga adalah bagian daripada bacaan di dalam salat kita, karena di dalam salat itu sendiri ada surah Al-Quran yang kita diwajibkan untuk membacanya, yaitu surah Al-Fatihah. Ya. Nah, tujuannya ataupun hikmah daripada membaca ta'awudz baik di luar salat maupun di dalam salat itu adalah agar terhindar dari was-was syaitan. Karena berapa banyak daripada kita, ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, ketika kita mengerjakan salat itu ada was-was. Apa bentuk was-wasnya? Yang tadinya mungkin sebelum kita mengerjakan salat kita lupa menyimpan kunci motor kah? Ya, nyimpan apalah gitu kan? Benda-benda berupa duniawi di situ. Kemudian kapan kita ingat? Ketika salat. Nah, jangan kita meyakini bahwa itu adalah bantuan dari Allah, tidak. Tapi itu adalah was-was ataupun bantuan dari syaitan. Ya, ia menjadikan konsentrasi kita itu hilang dari salat kita. Nah, ini perlunya kita membaca ta'awudz itu tadi. Ya, sebelum kita memulai salatnya, memulai membaca surah Al-Fatihah, ya, kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz agar syaitannya jauh daripada salat kita. Kemudian yang kedua, isti'adzah bersifat seperti air, yaitu memadamkan api yang dibawa syaitan untuk membakar nutrisi yang dibawa Al-Quran ke dalam hati manusia. Masya Allah, Bu. Ini sangat membantu untuk kita bisa meresapi bacaan Al-Quran kita. Kalaulah kita sekarang itu sedang membahas berkaitan dengan tadabbur bacaan sholat, berarti setidaknya kita membahas yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran yang kita baca di dalam sholat, yaitu surah Al-Fatihahnya. Nah, di poin yang kedua ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya manfaat daripada kita membaca isti'adzah ketika memulai membaca surah Al-Fatihah adalah untuk memadamkan api yang dibawa oleh syaitan. Ya, karena syaitan tadi ingin memberikan was-was, merasa panas. Ya, dengan rasa panas. Ya. Tapi dengan kita membaca isti'adzah itu sebagai airnya. Ya, ia membakar nutrisi yang membakar yang memadamkan api yang dibawa oleh syaitan itu tadi. Makanya terkadang kan kita membaca Al-Quran itu kok tidak terasa adem gitu kan? Nah, itu adalah was-was dari syaitan. Ya, maka itulah perlunya kita membaca ta'awudz. Kemudian yang ketiga adalah malaikat mendekati orang-orang yang membaca Al-Quran, termasuk di dalam sholat itu sendiri. Ya, sehingga isti'adzah berfungsi sebagai penangkal syaitan. Karena malaikat adalah musuh daripada syaitan. Ya. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan syaitan itu jumlahnya sama, Al-Quran menyebutkan syaitan itu sebanyak jumlah Al-Quran menyebutkan malaikat. Ya. Nah, sama. Yaitu berapa? Yaitu lebih kurang 89 kali di dalam Al-Quran. Ya, 89 kali disebutkan tentang syaitan, 89 kali juga disebutkan tentang malaikat. Ya, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, penangkalnya itu apa? Yaitu isti'adzah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah isti'adzah berfungsi sebagai pagar untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Karena syaitan akan mengganggu dengan segala usahanya agar tidak fokus tuh. Nah, agar sholat kita benar-benar bisa fokus, maka itulah kita dilatih ataupun dianjurkan untuk membaca isti'adzah ataupun ta'awudz. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim dan seterusnya. Ada beberapa lafaz isti'adzah di situ. Taib ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah basmalah. Oh iya. Kita simpulkan dulu berkaitan dengan isti'adzah di dalam salat ini. Oleh karena membaca ta'awudz di dalam salat itu adalah sesuatu yang benar-benar dianjurkan ya sebelum kita memulai membaca Al-Fatihah, maka pertanyaannya, apakah di setiap rakaat kita dianjurkan untuk membaca isti'adzah? Ya kan? Apakah di setiap rakaat, di setiap daripada kita membaca surah Al-Fatihah? Ya. Maka jawabannya, ini ada perbedaan pendapat daripada para ulama. Ya, saya ambil pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya beliau menjelaskan anjuran membaca isti'adzah di dalam salat sebelum kita memulai membaca surah Al-Fatihah itu dicukupkan di rakaat pertama saja. Ya. Cukup di rakaat pertama saja. Walaupun ada pendapat-pendapat yang lainnya yang mengatakan bahwasanya itu di setiap rakaat kita tetap dianjurkan membaca isti'adzah. Tapi kalau saya ditanya pilih pendapat yang mana, yaitu pendapat yang pertama. Ya, ia mengatakan bahwasanya cukup dibaca di rakaat pertama saja. Ya, wallahu a'lam wa'lam bishawab. Itu isti'adzah. Kemudian yang kedua adalah basmalah. Karena tentunya ketika kita membaca, setelah kita membaca isti'adzah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, kita membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ibu sekalian, ada dua hal yang harus kita pahami, unsur perbedaan daripada menyebut nama Allah. Ada dua istilah. Ada istilah yang pertama adalah basmalah. Basmalah. Kalau basmalah itu adalah dengan lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Ada yang kedua namanya tasmiyah. Tasmiyah. Tasmiyah itu apa? Yaitu bismillah. Itu tasmiyah namanya. Ya. Itu yang harus kita pahami itu, Bu. Perbedaan antara basmalah dengan tasmiyah. Nah, kenapa saya jelaskan ini? Terkadang kita salah menempatkan dua hal ini. Ya, tidak sesuai dengan dalilnya. Terkadang coba ibu-ibu membaca ketika memulai makan, itu membaca basmalah atau tasmiyah? Ya, alhamdulillah kalau tasmiyah saja. Ya. Nah, jangan bismillahirrahmanirrahim. Jangan, itu tidak sesuai dengan sunnah. Paham ya? Karena bentuknya adalah tasmiyah, bukan basmalah. Dalilnya mana? Ya, dalilnya jelas di dalam riwayat yang sahih Nabi SAW ya mengatakan kepada salah seorang sahabat di situ, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, kalau tidak salah, wa Ibnu Abbas, ya, ketika Ibnu Abbas hendak makan, kata beliau, Samillah
wakul biyaminik. Ya. Ketika kamu hendak makan, maka samillah. Nah, tasmiyah di situ. Ucapkanlah nama Allah dengan bismillah saja. Ya. Nah, dan makanlah pakai tangan kanan. Itu perintah dari Nabi SAW kepada kita. Nah, bukan bacalah bismillah di situ, tidak. Maaf, bukan bacalah basmalah, tidak. Tapi bacalah tasmiyah, samillah, tasmiyah di situ. Kalau bismillahirrahmanirrahim, nah ketika kita mulai majelis ilmu, ketika mulai apalah gitu kan, nah kita membaca basmalah di situ, bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillah saja. Ketika kita minum, tadi kan makan, sekarang minum, tasmiyah atau basmalah? Tasmiyah, karena satu paket dengan makan, ya, satu paket dengan makan. Nggak mungkin lah orang hanya makan tanpa minum, keselak dia. Itu berkaitan dengan basmalah. Nah, ibu sekalian dimulakan Allah, apa hikmah daripada bacaan basmalah kita di dalam Al-Quran? Di dalam surah Al-Fatihah, ya. Karena lagi-lagi yang namanya tadabbur, ibu sekalian, sekalipun ini adalah kita mentadaburi bacaan salat, itu hikmah daripada salat itu akan kita bawa di dalam kehidupan kita di luar daripada salat. Paham Bu ya? Contohnya nih, sebagaimana yang saya jelaskan beberapa pekan yang lalu, yaitu di dalam salat kita sering membaca Allahu Akbar. Berapa kali kemarin? Berapa kali? 90 kali. Kita membaca takbir Allahu Akbar 94 kali ya. Ya, 94 kali kita membaca kalimat Allahu Akbar di dalam salat 5 waktunya kita. Apa maknanya di situ? Dalam keseharian di luar daripada salat kita. Ya, apa maknanya? Nah, itu berefek kepada bahwasanya dengan kalimat Allahu Akbar itu menjadikan diri kita menekan diri untuk tidak ada potensi untuk menyombongkan diri kita di luar daripada salat. Makanya ibu, kalau orang itu benar salatnya, benar dia membaca Allahu Akbar di setiap gerakan salatnya, maka menunjukkan orang itu dikekang oleh kalimat Allahu Akbar agar dia tidak punya potensi untuk menyombongkan diri di hadapan orang lain, lebih-lebih di hadapan Allah. Kalau ada orang yang menyombongkan diri padahal dia itu sholat, nah itu sholatnya nggak benar. Sholatnya itu nggak benar itu. Ya. Nah, begitu juga dengan basmalah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, bahkan di dalam Al-Quran itu seluruh daripada surah di dalam Al-Quran kecuali surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah itu pasti dimulai dengan kalimat basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu kenapa Bu? Kenapa? Siapa yang tahu? Selama ini kan kita ditanya, ya kalau selama ini kita hanya ditanya kenapa surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah tidak dibaca basmalah, dimulai dengan baca basmalah. Tapi saya tidak menanyakan itu. Pasti ibu-ibu sudah paham semua, ya. Tapi saya menanyakan kebalikannya. Kenapa di setiap surah di dalam Al-Quran itu justru dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Sekalipun di situ adalah perbedaan pendapat daripada kalangan para ulama, ya, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian daripada surah tersebut atau tidak, terlebih adalah surah Al-Fatihah. Tapi pertanyaan itu adalah kenapa di setiap surah Al-Quran, di dalam Al-Quran, kecuali surah Al-Bara'ah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa Bu? Itulah menganjurkan hikmahnya adalah mengajarkan kepada kita bahwasanya pada hakikatnya kita itu tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu apapun melainkan atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu. Makanya ketika makanya kalau orang itu benar sholatnya,
bacaan basmalahnya itu benar, bismillahirrahmanirrahim di dalam salatnya, maka di luar daripada salatnya, wallah, dia tidak akan pernah mengerjakan suatu amalan, suatu kegiatan, suatu aktivitas, melainkan di situ pasti dia mulai dengan kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hikmahnya. Itu bentuk ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca suatu kisah yang sangat menarik. Kisah nyata. Ada salah seorang istri di situ. Itu kesolehannya luar biasa, Bu. Masya Allah. Solehannya itu Masya Allah, luar biasa. Dia ingin diceraikan oleh suaminya. Karena suaminya ini melakukan hal-hal yang pokoknya kemaksiatan itu ada semua terkumpul pada diri suaminya itu. Dan dia merasa risih dengan keberadaan istrinya yang benar-benar solehah. Tidak mengikuti apa yang dia inginkan. Ya. Hingga pada akhirnya, tapi di satu sisi dia tidak bisa menceraikan suaminya kalau tanpa alasan. Ya. Alasan yang benar-benar dari istrinya itu yang melakukan kesalahan. Karena dia melihat istrinya itu benar-benar sempurna gitu. Dari segi syariat sempurna banget. Akhirnya dia bikin masalah di situ, ingin mancing istrinya agar melakukan suatu kesalahan di pandangan dia. Dia beli emas itu lebih kurang 50 gram. 50 gram. Dibeli emas 50 gram, kemudian dititipkan kepada istrinya. Dek, tolong simpan emas ini. Ya, oh iya Kak. Disimpan ke lemari. Dilihat, ditengok oleh suaminya itu. Kemudian di malam harinya ketika istrinya itu tidur, dia ambil itu emasnya. Kemudian dia buang ke kolam renang di belakang rumahnya. Dia buang situ. Dihilangkan itu. Ketika di pagi harinya dia tanya kepada istrinya, Dek, mana emas yang kemarin yang ada simpan? Wallah Pak, Bu, saya baca kisah itu, Masya Allah, sampai merinding. Istrinya itu ketika membuka lemari, emasnya itu masih ada. Emas itu masih ada. Aneh. Lah, kok bisa seperti itu? Akhirnya diungkapkan semua oleh suaminya itu nangis sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berubah seketika suaminya. Langsung dia tanya. Dia bongkar sendiri kedokannya. Dek, amalan apa yang menjadikan dirimu seperti ini? Ya, istrinya heran. Kenapa? Apa maksudnya? Tahu enggak? Kemarin itu saya menyuruh adik untuk menyimpan emas itu untuk mencari kesalahan adik. Tadi malam itu aku ambil emas itu. Kira-kira engkau membaca apa? Tidak ada yang lain kecuali bacaanku itu adalah bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ternyata inilah yang menjadikan dia benar-benar diberikan pertolongan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilihat emas di mana? Di kolam renang tersebut itu sudah tidak ada. Sudah langsung pindah ke lemari itu. Kita yakin itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika ibu-ibu tutup pintu rumah, buka pintu, buka tutup jendela, naik kendaraan, turun dari kendaraan, masuk rumah, keluar rumah, semuanya itu kita lakukan dengan memulai kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini biasa kita lakukan, menunjukkan bahwasanya insya Allah solat yang barusan kita lakukan itu setidaknya solat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Basmalahnya kita basmalah yang diterima. Itu yang selanjutnya. Kemudian yang pertanyaannya, apakah Bismillahirrahmanirrahim khusus di dalam surah Al-Fatihah ini termasuk daripada bagian surah Al-Fatihah atau tidak? Nah, ini perselisihan pendapat para ulama, Pak, Bu. Ya. Perselisihan pendapat daripada para ulama, apakah
bismillah di dalam surah Al-Fatihah itu bagian daripada Al-Fatihah atau bukan? Nah, ibu-ibu bisa dilihat di sini. Kalau di sini Bismillahirrahmanirrahim ini kan jelas sebagai ayat pertama, ya kan? Tapi ini belum tentu dihukumi seperti ini. Sebagian daripada para ulama, seluruh daripada para ulama menyimpulkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini sesuai dengan ditulis ini sebagai ayat pertama. Tidak, belum tentu. Ini sekali lagi, ini ada ruang lingkup daripada perselisihan pendapat daripada para ulama. Ya. Sebagian daripada para ulama emang ini bagian daripada surah Al-Fatihah. Tapi sebagian besarnya mengatakan ini bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau ini bukan bagian daripada surah Al-Fatihah, lalu bagaimana dengan kata Nabi SAW, Ummul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah, itu jumlahnya adalah 7 ayat, ya kan? Ya enggak? Nah, berarti ini kalau ini bukan bagian daripada surah Al-Fatihah, berarti udah 6 ayat dong? Tidak, tetap dia. Tetap menjadi 7 ayat, ya. Ayat ke-7-nya mana? Nah, ayat ke-7-nya ini ayat pertama, ayat kedua, ketiga, 4, 5. Kemudian ayat ke-6-nya adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini ayat ke-6-nya. Ini. Sampai sini. Ini ayat ke-6. Ayat ke-7-nya adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat 7. Ya, 7 tuh. Tetap 7. Nah, ini perselisihan pendapat daripada para ulama. Nah, bahkan kan ulama madhab itu berbeda pendapat di dalam membaca surah bacaan basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah di dalam salat. Ada yang mengatakan tetap wajib dijaharkan, misalnya ketika imam kan. Nah, ada yang hanya mensirkan. Bahkan ada yang tidak perlu dibaca. Yaitu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan madhab Hanabilah mengatakan bahwasanya ketika sholat, ya, tidak perlu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba kita dengar di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ya kan, karena memang di sana adalah madhab Hanabilah, ya, madhab Hanabilah. Itu kan mereka tidak Allahu Akbar, Alhamdulillahi enggak seperti itu. Langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan gitu kan? Nah, kalau madhab Malikiyah itu mengatakan disirkan, tapi tetap dibaca. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu disirkan. Kalau madhab Syafi'iyah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Makanya jangan salahkan ketika kita menjadi makmum di masjid-masjid yang berada di Indonesia ini. Karena kita harus paham bahwasanya di Indonesia ini mayoritas daripada madhab Syafi'iyah. Jangan kita main bid'ah-bid'ahkan, ya. Nah, jangan. Nah, jadi seperti itu. Harus kita tahu hukum asalnya, ya. Tidak ada yang bid'ah di situ. Yang bid'ah itu adalah orang yang tidak sholat sama sekali, itu bid'ah. Taib, ibu sekalian dimulakan Allah. Kemudian selanjutnya adalah keutamaan surah Al-Fatihah. Nah, ini kita sampaikan di sini.
Al-Fatihahnya dulu. Kita masuk pada surah Al-Fatihah. Sebelum kita membahas yang berkaitan dengan keutamaan surah Al-Fatihah, kita akan jelaskan dulu, ibu sekalian dimulakan Allah, bahwa surah Al-Fatihah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya surah Al-Fatihah aku membagi di dalamnya ada 2 bagian hak. Ya. Ada hak aku yang harus dipenuhi oleh hambaku, dan ada hak hambaku yang pasti aku akan penuhi. Ya. Nah, apa haknya Allah? Haknya Allah, kita lihat surah Al-Fatihah. Harus kita penuhi ini, Bu. Haknya Allah di dalam salat nih. Yang pertama, haknya Allah adalah dari ayat pertama, kedua, katakan ayat pertama ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayat pertama, kedua, ketiga, 4 dan 5. Ini haknya Allah. Sekali lagi, ini haknya Allah yang harus kita penuhi. Ibu sekalian, kalau kita lihat ayat ini, kalau ada yang bertanya kepada kita bahwasanya ketika para ulama itu membagi tauhid itu ada berapa? Ada 3. Ada namanya tauhid rububiyah, ada namanya tauhid uluhiyah, ada namanya tauhid asma wa sifat. Semua tauhid ini itu ada semua pada ini 5 ayat ini, ataupun seluruh daripada isi surah Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, tauhid asma wa sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, tauhid rububiyah. Ya kan? Tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir-Rahim, asma wa sifat. Maliki yaumiddin, apa? Tauhid rububiyah atau asma wa sifat? Asma wa sifat atau rububiyah. Ya, termasuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Tuh, lengkap kan tauhidnya? Nah, 3 tauhid ada semua di dalam surah Al-Fatihah ini. Ya. Nah, hanya saja kita membagi sebagaimana yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita pahami ini, Ibu sekalian, Bapak sekalian dimulakan Allah, karena berapa banyak kita sering membaca surah Al-Fatihah tapi sekali lagi kita tidak mengerti bahwasannya di dalam surah Al-Fatihah itu ada hak-haknya Allah yang harus kita penuhi. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Harus kita yakini bahwasanya Allah itu, haknya Allah adalah kita selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita harus meyakini ini sebagai haknya Allah. Haknya Allah ini, Bu. Kepada kita, kewajiban kita adalah meyakini bahwasanya tidak ada makhluk yang bisa memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada kita melainkan hanya Sang Khalik saja, Allah Subhanahu wa taala. Sang Khalik saja yang bisa memberikan Ar-Rahman, kasih sayang yang sepenuhnya kepada kita. Ar-Rahim, lebih-lebih tidak ada yang bisa memberikan Ar-Rahim melainkan hanya Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian selanjutnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa ini, Bu? Apa artinya? Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Tapi maaf, sedikit saya ini ke hukum tajwid. Ibu-ibu hati-hati dengan membaca kalimat ini. Banyak
di antara kita yang maaf tidak mau mempelajari ilmu tajwid hingga pada akhirnya ini keliru di dalam membaca surah Al-Fatihah di dalam salatnya. Kalimat di sini adalah alhamdu. Dia baca alhamdu. Kalau alhamdu adalah pujian. Kalau alhamdu dibaca alhamdu, itu adalah kematian. Waliyadzubillah, Bu. Kalau kita membaca alhamdulillah adalah pujian kepada Allah. Kalau alhamdulillah berarti kematian bagi Allah. Rabbil alamin, Rabb semesta alam, alamin. Tapi kalau kita baca Rabbil alamin pakai hamzah. Tidak pakai ain di sini, tapi pakai hamzah. Apa artinya? Alamin itu adalah orang-orang yang berpenyakitan. Tuh. Naudzubillah, Bu. Makanya salah tajwid udah langsung salah makhrajnya. Ini makhraj namanya. Pengucapan hurufnya itu yang keliru, maka itu akan merubah arti di dalam bacaan salat kita. Nah, coba dicek surah Al-Fatihah kita. Makanya ibu-ibu seumur hidup, walaupun hanya sekali ataupun hanya kepada satu guru saja, tapi yang penting pernah diperbaiki bacaannya, itu adalah setidaknya bacaan surah Al-Fatihahnya, Bu. Ya, Bu ya. Harus berguru. Harus benar-benar berguru, Bu. Perbaiki benar-benar surah Al-Fatihahnya itu. Ibu-ibu saya sampaikan di sini. Saking pentingnya surah Al-Fatihah ini, Bu, diperbaiki. Mohon maaf demi Allah saya sampaikan ibu-ibu, kalau belum benar bacaan surah Al-Fatihah ibu-ibu, udah ibu-ibu tolong jangan dulu hadir di majelis taklim. Jangan dulu hadir di majelis taklim, ya, tapi ibu-ibu cari dulu guru ngaji. Kita cari dulu guru ngaji. Kenapa? Lah ini surah Al-Fatihah surah yang benar-benar berkaitan dengan sholatnya kita masalahnya. Lah gimana kita bisa khusyuk? Ya, maaf bacaan kita masih keliru. Belum lagi ini, Bu. Maaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, iya kan? Dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Kalau kita baca tidak dengan kalimat tasydid, yaitu iyyaka na'budu, tapi kita hilangkan kalimat tasydidnya, huruf tasydidnya di sini, dibaca iyyaka na'budu. Bacaannya adalah menjadi ini. Nah, ya, iyyaka. Wallah, Bu, ini sudah masuk ke dalam ranah kesyirikan kepada Allah ucapan kita. Apa artinya? Kalau iyyaka na'budu ada tasydidnya, itu adalah hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Tapi kalau kita hilangkan tasydidnya, kita baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasydid enggak tuh? Tidak ada. Maknanya adalah, artinya adalah hanya kepadamu wahai bangsa matahari aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu wahai bangsa matahari aku memohon pertolongan. Apa enggak syirik itu, Bu? Syirik itu. Itu makanya hati-hati. Ya. Dengan memperbaiki bacaan, kualitas daripada bacaan salat kita. Terlebih sekali lagi, mohon maaf, itu adalah surah Al-Fatihahnya kita. Jangan sampai ini keliru. Pastikan dan sempurnakan surah Al-Fatihahnya itu, Bu, dari segi bacaannya. Ya. Nanti bila perlu, gak apa-apa, insya Allah saya bersedia kalau pertemuan selanjutnya itu ibu-ibu kalau ada yang ingin talaki surah Al-Fatihah sama saya gak apa-apa, ya, biar kita bantu untuk perbaiki.
Ya. Nah, bagaimana bacaan yang benar-benar ya sesuai dengan makhraj ataupun kaidah tajwidnya di situ. Kalau tadi katanya Ustadz Hasan itu beliau pernah talaki bacaan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu adalah 3 jam, kalau saya 3 hari. Ya, beliau 3 jam, saya 3 hari. Benar Bu, 3 hari saya baru diterima. Itu bacaan ta'awudz. Padahal mohon maaf, di pondok tahfidz saya lulus Bu. Di pondok tahfidz saya lulus. Tapi ketika ditelaki sama syekh, ya Allah, bukan Al-Fatihahnya, ta'awudnya. Itu 3 hari baru diterima Pak. Kalau Ustadz Hasan tadi alhamdulillah 3 jam. Kalau saya 3 hari. Tapi kita nggak malu Bu, belajar terus. Ya, terkadang kan kita lebih malu kepada anak kita, malu kepada suami, malu kepada istri, tapi kita nggak pernah menanamkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dihantam saja oleh kita. Bacaan terserah, yang penting udah baca. Tidak seperti itu. Ya, bukan yang penting sholat, tidak, tapi yang penting kita mendapatkan ridhonya Allah. Itu caranya, Bu. Ya, baik, kita lanjut. Apa haknya Allah? Nah, itu salah satu daripada haknya Allah juga. Kita memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita, itu juga bagian daripada haknya Allah Jalla Jalaluhu. Nah, Ar-Rahmanir Rahim. Ya, hak Allah yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim, sama dengan yang tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat, Maliki Yaumiddin. Ya, kita menanamkan keyakinan bahwasanya Allah Maha Tinggi, di situ Allah yang menguasai alam semesta, dan Allah juga yang membangkitkan kita pada padang mahsyar nanti ataupun pada hari kiamat kelak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalaulah mungkin kita selama ini pernah kita mempelajari berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Ada kalimat iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita menyembah. Kita mungkin tidak pernah berdoa kepada kuburan, berdoa kepada pohon, berdoa kepada hal-hal yang di luar daripada selain Allah di situ. Artinya selain Allah kita berdoa tidak pernah kita, karena kita takut kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu melafadzkan iyyaka na'budu. Tapi mohon maaf, pertanyaan saya, pernah enggak kita di dalam keseharian kita, padahal di dalam sholatnya kita setidaknya adalah 17 kali di dalam sholat kita sehari semalam, kita membaca iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Jangan sampai Ibu kita membaca wa iyyaka nasta'in ini, Bapak sekalian, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam sholat kita membaca wa iyyaka nasta'in, tapi di luar sholat kita dinilai dusta oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan dalam sholat kita. Yaitu apa? Kita mengatakan ya Allah hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Lah, maaf Ibu, ketika ibu-ibu habis garam di dapur, habis gasnya di dapur, jujur ibu-ibu minta tolong kepada siapa? Kalau ibu-ibu itu tidak bisa pergi sendiri, kepada suami, mungkin kepada anak-anak ibu-ibu. Ini bertolak belakang dengan ucapan ibu. Ini mungkin hal yang sederhana, hal yang diremehkan, Bu. Lah Ustadz bisa saja, ngapain minta kepada Allah? Nilai ketawakalnya itu, Bu, apapun urusannya kita minta dulu kepada Allah. Terkadang kan kita maaf, kita sebagai hamba terkadang kita lupa diri kepada Allah. Maaf, bahasa kasarnya itu adalah sosokan kita. Ya. Ustadz kan warung kan dekat, Ustadz saya punya uang. Sekalipun warung dekat, kita punya uang, tapi bentuk daripada ketawakalan kita dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini. Kita minta dulu kepada Allah. Ya Allah, ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Ya, bentuk ketawakalan seorang hamba kepada Allah itu sampai pada beliau menceritakan ada seorang ibu yang kehabisan garam di dapur, maka dia sebelum dia pergi ke warung, sekalipun warung itu dekat dengan rumahnya, uang itu ada,
jangan langsung pergi beli, tapi minta dulu kepada Allah. Ibu-ibu habis uang belanjanya, maaf, amalkan dulu ini ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan langsung minta kepada suami. Minta dulu kepada Allah, Bu. Emang ada kepastian bahwa suami nanti akan bisa memberikan langsung? Enggak ada kan? Tapi kalau kita minta kepada Allah, ada kepastian enggak? Pasti Allah akan kasih. La innallaha ghaniyun kok. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Ya. Tapi suami saya kaya, Ustaz? Iya, suami ibu kaya, tapi tidak maha kaya. Kekayaan itu dititipkan kepada Allah. Kenapa kita minta langsung kepada orang yang dititipkan? Kenapa enggak langsung kita minta kepada yang menitipkan harta itu? Nah ini, korelasinya dalam kehidupan kita. Mohon maaf ini Bu, ini masalahnya haknya Allah, masalahnya Bu. Contohnya lagi, yang sederhana lagi. Ibu-ibu ketika mendapati anak yang sakit. Bapak sekalian, ketika kita mendapati anak kita yang sakit, bagaimana responnya kita? Telepon dokter, masuk ke rumah sakit. Wallah, itu bukan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana bentuk ininya, Bu? Pelelisasian kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukankah seluruh apa yang kita inginkan kita minta dulu kepada Allah? Ya. Minta dulu kepada Allah. Bisa nggak Pak, Bu? Harus bisa. Ketika bapak-bapak habis gajiannya, habis uangnya dan lain sebagainya, jangan iming-iming, oh saya gajian 5 hari lagi. Wallah, itu bukan tawakal namanya. Berarti rizkinya itulah patokannya adalah gaji. Minta dulu sama Allah. Bisa jadi min haitsu la yahtasib wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Ternyata yang didatangkan oleh Allah bukan dari gajinya. Bisa saja mungkin sebelum gajian malah dia di PHK. Ya enggak? Minta dulu sama Allah. Ternyata rizkinya dia Allah datangkan dari jalur yang lain. Ternyata itu adalah lebih baik dan lebih banyak lagi. Ini tauhid semuanya. Nih, di dalam surah Al-Fatihah ini. Ya. Makanya ibu-ibu sekalian, ia dibolehkan Allah. Ini kan yang kita baca lebih kurang 17 kali di dalam sholatnya kita. Ya. Tapi realisasinya seperti apa? Sholat subuhnya kita baca ini. Ba'da subuh sebelum duhur kita minta tolong langsung kepada makhluk, tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah tidak boleh Ustaz? Boleh, tapi didahulukan dulu, minta dulu kepada Allah. Lapor dulu kepada Allah. Lah Ustaz, bukankah Allah itu Maha melihat? Iya, Allah itu Maha melihat. Tapi Allah ingin bagaimana kesungguhan kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Doa dulu, minta kepada Allah. Jangan langsung bawa ke rumah sakit. Sudah enggak kita mendoakan anak kita? Malah minta doa kepada orang lain. Kita sendiri sebagai orang tua belum mendoakannya. Tuh. Banyak lupanya kita. Di dalam sholat, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Tapi di luar sholat jauh daripada ucapan ini. Naudzubillah, kalau sekiranya di hadapan Allah kita dinilai dusta dari segi ucapan kita. Ya. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang haknya Allah yang ke-5. Ini haknya Allah. Apa haknya kita yang pasti Allah akan penuhin? Nah ini Bu, kalau benar Al-Fatihah kita di dalam sholatnya kita, yaitu
ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah, berilah petunjuk kepada kami, ihdina as-siratal mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan keistiqomahan. Coba kita perhatikan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berapa banyak dan berapa seringnya kita membaca doa ini, ihdinas siratal mustaqim, tapi kita lihat di antara orang-orang di luar sana, padahal mereka itu sholat, tapi justru mereka berada di jalan kesesatan. Iya enggak? Kenapa itu? Karena maaf, bahkan mungkin kita hari ini termasuk, waliyadzubillah. Kenapa seperti itu? Padahal di dalam sholat itu kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tapi ternyata di hadapan Allah kita berada di jalan yang keliru. Kenapa itu? Karena tadi haknya Allah tadi belum kita penuhin. Kan di sini kan dibagi dua kan? Kita penuhi dulu hak Allah, baru Allah akan penuhi haknya kita. Haknya Allah itu adalah 4 ayat atau 5 ayat. Itu haknya Allah. Tapi kalau haknya kita, itu hanya 2 ayat saja. Yang pasti Allah akan penuhi, tapi bersyarat. Syaratnya adalah ini. Kita harus memenuhi dulu haknya Allah. Ketika kita mendapatkan kesulitan, kepada siapa kita meminta? Kepada orang lain. Berarti kita belum memenuhi haknya Allah. Maka itulah terjadi, kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus, minta jalannya orang-orang yang diberikan keistiqomahan, tapi ternyata kita tidak mendapatkan jalan itu. Berapa banyak kita mau mengerjakan sholat, mengerjakan ibadah, tapi kita jauh daripada keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak Pak, Bu? Jauh daripada keistiqomahan. Ya. Salat malamnya kita mungkin ketika diberikan nasihat, udahlah, 2 hari 3 hari lancar. Tapi hilang dari nasihat, sudah kembali lagi futur, bahkan sampai malas. Nah, kenapa itu? Padahal di dalam salat 5 waktunya tetap membaca ihdinas siratal mustaqim. Berarti yang dikoreksi adalah, sudahkah kita mengamalkan haknya Allah yang di atasnya? Itu mungkin yang menjadikan Allah itu tidak memberikan haknya kita. Itu. Kira-kira bisa dipahami nggak Pak? Ya, ini. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya atau poin yang kedua daripada haknya kita adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau ihdinas siratal mustaqim itu apa yang kita minta di situ? Jalannya orang lurus ataupun jalan yang jalan orang-orang yang diberikan keistiqomahan, itu maksudnya apa itu? 2. Yaitu al-ilmu wal amal. Ilmu dan amal. Itu maksud daripada siratal mustaqim. Ilmu dan amal. Ilmu yang menjadikan dia semakin dekat kepada Allah dengan amalannya, dan amalan yang sesuai dengan ilmu yang benar. Itu maksud daripada siratal mustaqim. 2 hal itu. Kalaulah hingga saat ini kita susah untuk mendapatkan jalan siratal mustaqim, yaitu susah untuk mendapatkan ilmu, ya, udah datang di majelis ilmu dan susah juga untuk mendapatkan keilmu, padahal selalu kita minta ihdinas siratal mustaqim, perlu dikoreksi pengamalan daripada ayat pertama sampai ayat kelima tadi. Itu perlu dikoreksi. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat ya Allah. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi di sini. Orang Yahudi itu orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Kembalikan pada siratal mustaqim, yaitu mereka berilmu tapi tidak beramal. Itu orang Yahudi. Jangan kira orang Yahudi itu Pak tidak berilmu. Enggak, banyak ilmunya dia.
Ya, bahkan mereka menghafal Al-Qur'an, Pak. Banyak menghafal Al-Qur'an orang Yahudi. Ya, makanya kalau hari ini kita belum ada keinginan untuk menghafal Al-Qur'an juga, ya kalah dengan orang Yahudi, maaf. Orang Yahudi hari ini banyak mengkader generasi Quran. Ya, maksudnya penghafal Al-Qur'an di situ. Nah, tapi mereka tidak mau mengamalkan, tidak mau menyembah Allah. Apakah mereka tahu bahwa Allah itu adalah Tuhannya mereka? Wallah, mereka tahu, Pak. Mereka tahu. Ya. Apakah mereka nggak tahu bahwa nabinya mereka sesungguhnya adalah Rasulullah SAW? Lah, justru karena mereka tahu. Siapa yang pertama kali memerangi Rasulullah SAW? Orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi. Tapi mereka nggak mau mengamalkan. Susah untuk menerima. Bahkan yang benar-benar meyakini datangnya Dajjal itu siapa? Orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu, Pak. Makanya orang Yahudi itu selalu berdoa, mereka itu selalu menunggu datangnya Dajjal. Ya, karena mereka sudah tahu dan sudah memastikan pada diri mereka bahwasannya Dajjal lah sebagai penolong buat mereka nanti. Itu orang Yahudi. Mereka menunggu-nunggu, Pak, datang keluarnya Dajjal itu. Hingga saat ini mereka menunggu-nunggu. Ya, beda dengan orang Islam dan orang Nasrani. Kalau orang Nasrani, ya dalam hal sikapnya terhadap Dajjal itu sama dengan orang Islam. Itu orang Nasrani. Ya, sekali lagi, orang Nasrani itu sikapnya terhadap Dajjal itu sama dengan orang Islam. Mereka itu benci dengan Dajjal, itu orang Nasrani. Benci dengan Dajjal. Tapi kalau orang Yahudi itu cinta dengan Dajjal. Ya, makanya tidak sedikit pada akhir zaman nanti orang Nasrani itu ketika turun Nabi Isa, ya melawan Dajjal, maka mereka itu berbondong-bondong masuk Islam. Itu orang Nasrani. Tapi kalau orang Yahudi, semakin menjauh mereka dari Islam. Ya. Nah, mereka memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Itu orang Yahudi. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab Al-Wabilus Sayyib min Kalami Thayyib, di antara orang Islam bahkan yang menegakkan salat tapi mereka diperbanyak ilmu, akan tetapi sesungguhnya mereka malas untuk beramal, mengamalkan ilmu mereka dapatkan, maaf, ini salah satu daripada mereka mengadopsi sifat keyahudian. Mereka tahu ilmunya tapi susah untuk mengamalkan ilmunya itu. Itu sifat Yahudi, Pak. Ya, hati-hati itu. Coba kita hitung berapa banyak ilmu yang kita dapatkan. Tapi dikorelasikan lagi, dihitung juga, diimbangi juga, sudah berapa besar kedekatan kita kepada Allah dengan amalan dari ilmu yang kita dapatkan itu. Jangan hanya mengumpulkan ilmu saja, baca, datang ke pengajian, tapi tidak ada niat untuk mengamalkan ilmu. Ya. Tidak ada niat, menghafal Al-Quran, tapi tidak ada keinginan untuk mengamalkannya, isi daripada Al-Quran. Nah, itu keliru. Itu sifat Yahudi. Kemudian yang selanjutnya, waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang engkau sesatkan ya Allah. Siapa di sini? Yaitu orang-orang Nasrani. Kenapa orang Nasrani itu dikatakan sesat dan menyesatkan? Karena mereka ini kebalikan daripada orang Yahudi. Kalaulah orang Yahudi itulah diberikan ilmu, kemudian mereka tidak mau mengamalkan ilmunya, maka orang Nasrani ini adalah mereka mengamalkan tapi tanpa didasari dengan ilmu. Beramal tapi tidak berilmu. Ya, ini Pak. Ya Ibu sekalian, wa akhwati fillah, ini perbedaan daripada orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan kita berlindung kepada Allah dari sifat keyahudian serta sifat kenasranian. Ibu-ibu ataupun kita mengadakan pengajian dan lain sebagainya, kita hadir di majelis taklim agar kita tidak diwarisi sifat Nasrani. Apa itu sifat Nasrani? Maaf, rajin beramal, bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan amalan, tapi tanpa didasari dengan ilmu yang benar. Semangatnya itu luar biasa Pak Bu, tapi tidak didasari dengan ilmu. Tapi pada hakikatnya mereka semangatnya hanya di awal saja biasanya. Kalau tanpa ilmu itu, mohon maaf, beda Pak Bu.
orang yang beramal dengan ilmu dengan orang yang tidak beramal, orang yang beramal tanpa ilmu itu beda. Kalau orang yang beramal dengan ilmu itu pasti akan kekal dia insyaallah. Karena Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya maka nalillah fahu abqa. Apa-apa yang didasari dengan ilmu, apa-apa yang didasari karena Allah itu pasti akan kekal. Ibu, akhwati fillah, bahwa sekalian dan kita semuanya, kenapa hari ini mungkin kita susah untuk bangun sholat tahajud, padahal bulan-bulan kemarin itu kita mudah membangun sholat tahajud, karena kurangnya ilmu, keyakinan terkait masalah keutamaan sholat tahajudnya kita. Itu yang membuat kita tidak istiqomah. Kenapa mungkin kita tidak terkadang itu rajin dan terkadang itu malas kita menghadiri majelis taklim? Karena kurangnya ilmu terkait masalah keutamaan mendatangi majelis taklim. Wallahu a'lam wa alam bissawab. Ini tadabbur daripada surah Al-Fatihah yang kita baca di dalam salat kita. Wallahu a'lam wa alam bissawab. Ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan tadabbur bacaan salat pada siang hari ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ada alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya mau nanya yang tadi yang Ustadz paparkan tadi, kenapa kita membaca Quran surat At-Taubah itu tidak dengan ta'awuz atau cuma dengan basmalah? Ya, pertanyaannya? Ya, kenapa? Oh, kenapa? Oh ya. Tadi Ustadz belum lanjut. Iya. Karena memang saya sampaikan tadi Bu, saya enggak menyampaikan itu. Karena saya kira sudah paham semua kalau masalah itu kan itu ya. Nah, tapi kita jawab. Salah satu banyak alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memulai kalimat bismillahirrahmanirrahim di dalam surah At-Taubah, dan tidak boleh untuk kita membaca bismillahirrahmanirrahim ketika kita memulai membaca surah At-Taubah, ya. Setidaknya di situ hukumnya adalah makruh. Setidaknya di situ. Nah, banyak para ulama banyak hal yang menjadi alasan kenapa hal tersebut dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Qur'annya, yaitu surah Al-Bara'ah, ya. Nama lain daripada At-Taubah itu adalah Al-Bara'ah. Artinya Bara'ah itu adalah memalingkan. Ya, memalingkan. Innallaha bari'un minhum. Sesungguhnya Allah itu memalingkan wajahnya dari orang-orang kafir waktu itu. Ya, makanya dikatakan sebagai bara'ah. Ya, bara'atum minallah. Ya. Nah, kenapa Allah berpaling kepada mereka? Itu disebabkan karena kemaksiatan ataupun kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir waktu itu, yaitu Bani Israel. Ya, saking Allah itu murka sampai-sampai, nah ini Bu, alasannya di sini, saking Allah itu murka kepada mereka, makanya di dalam surah Al-Baqarah itu dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu adalah sebenarnya hikmahnya di situ adalah bagaimana kita melihat puncak daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam ayat itu, surah itu. Ya. Saking kerasnya murkanya Allah kepada mereka, orang-orang kafir waktu itu, sampai-sampai Allah itu tidak menganjurkan untuk kita membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim di situ. Kenapa? Karena kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana kita ketahui artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan itu tidak mungkin turun bersamaan dengan murkanya Allah. Itu Bu. Ya.
Karena al-bara'ah itu adalah bentuk daripada murkanya Allah kepada orang kafir waktu itu. Ya, itu salah satu daripada alasannya. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz mau nanya nih, kalau anak kecil itu kalau sudah masuk sekolah itu seperti doa makan, doa mau tidur itu kan beda Ustaz. Pas anak kecil itu nanya, protes, kita jawabnya gimana ya Ustaz? Doa tidur. Ya. Kalau doa tidur Kalau nggak untuk ada. Di sekolah kan pasti kan beda. Kalau doa tidur itu nggak ada. Doa mau tidur. Doa sebelum tidur baru. Iya, doa Iya. sebelum tidur. Karena emang nggak mungkin kita sambil berdoa sambil tidur. Iya, doa sebelum mau tidur. Iya. Iya, sebelum tidur. Doa sebelum tidur itu dalil yang sahih itu adalah Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bukan ahya wa amut. Kenapa? Karena ini justru bertolak belakang dengan doa bangun tidurnya. Nah, ini berikan pemahaman seperti ini. Ya. Apa doa bangun tidurnya? Yaitu alhamdulillahilladzi, ya, segala puji bagi Allah yang telah, ya, ahyana, yang telah menghidupkan kembali. Tuh. Ba'dama amatana, setelah aku dimatikan. Tuh. Itu tidak akan nyambung kalau sekiranya kita membaca Bismika Allahumma ahya wa ahmud. Ini bertolak belakang dengan doa bangun tidur. Dan emang seperti itu dalilnya yang sahih. Ya, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut nama Allah, aku mati dan aku hidup. Gitu. Mati dulu baru hidup. Tapi dia ngapalin dua Ustaz. Ya? Yang di sekolah sama yang di rumah. Ya, yang Yang diamalkan di sekolah yang diamalkan bukan berarti ya. ketika tidur di rumah Baca yang baca yang di rumah. Ketika tidur di sekolah, kalau untuk di untuk Ya. menghafal doa tidur kan di sekolah dikasih tugas. ya, Itu yang taib. dari sekolah. Itu yang benar, ya. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Taib, ada lagi? Santri ada? Enggak ada? Santri ada ya? Ada ya, alhamdulillah ada. Tapi pertanyaan enggak ada. Taib, kita cukupkan sekian. Alhamdulillah, kalau enggak ada, bersyukur kita kepada Allah atas enggak ada pertanyaan. Ya, semuanya kita bersyukur. Kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni. Dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.